Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Ananda semuanya. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam materi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas materi kita menemukan nilai kehidupan dalam cerita pendek. Ananda semuanya, berbicara tentang cerita pendek, maka kita akan bicara tentang sebuah karya sastra. Karya sastra adalah sebuah karya imajinasi yang berasal dari ide para pengarangnya. Ketika sebuah ide sudah tertuang dalam karya sastra, cerita pendek misalnya, maka kita akan melihat dalam cerita pendek tersebut tokoh-tokoh dengan karakter yang berbeda. Karakter tersebut ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter kurang baik, atau mungkin kita sebut dengan karakter jahat. Nah, dari semua karakter tersebut, baik yang berkarakter baik ataupun yang berkarakter buruk atau jahat, kita dapat belajar dari keduanya. Kita dapat belajar tentang kebaikan-kebaikan dari tokoh yang berkarakter baik, dan tentu saja kita akan berusaha untuk keluar dari karakter-karakter yang kurang baik. Ananda semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menemukan nilai kehidupan dalam cerita pendek dengan kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerita pendek yang dibaca. Kemudian KD yang kedua, yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang terdapat dalam cerita pendek yang dibaca. Baik, Ananda semuanya, berbicara tentang cerita pendek, maka kita akan berbicara tentang pengarang-pengarang yang ada di Indonesia atau mungkin dunia. Tapi kali ini kita akan mengambil sebuah contoh dari pengarang Sumatera Utara yang bernama Hasan Albana. Di sini ada sebuah bukunya yang berjudul Sampan Julaiha. Dalam kumpulan cerita pendek Sampan Julaiha ini, kita akan melihat salah satu cerpen yang berjudul Rumah Amang Boru. Dalam cerpen Rumah Amang Boru ini, begitu banyak nilai-nilai kehidupan yang dapat kita petik. Dalam cerpen ini dikisahkan tentang seorang orang tua yang bernama Haji Sudung yang sudah ditinggal wafat istrinya, dan dalam kehidupan masa tuanya, Haji Sudung yang sebenarnya memiliki harta harus menemukan pilihan yang sulit ketika ketiga anaknya, yaitu Marsan, kemudian ada Rizda, ini sebagai istri dari Marsan, kemudian ada dua adiknya lagi, yaitu Lisna dan Suri. Nah, Lisna, Suri, dan Marsan ini adalah tiga kakak beradik yang kemudian walaupun secara terang-terangan tidak menolak, tapi sebenarnya mereka sudah mulai menunjukkan keengganannya untuk merawat orang tuanya yang bernama Haji Sudung. Nah, singkat cerita, konflik yang terjadi dalam cerpen ini kemudian berlanjut sedemikian rupa sampai akhirnya Haji Sudung harus berakhir hidupnya di rumah jompo. Nah, inilah sekelumit tentang cerita pendek Rumah Amang Boru karya Hasan Albana. Nah, tentu saja dalam cerita ini ditemukan begitu banyak nilai-nilai kehidupan yang akan dapat kita temukan ketika membaca cerpen ini. Nah, kami kira ini sebagai pengantar yang pertama, Ananda semuanya. Selanjutnya kalian akan diminta untuk membuka buku pelajaran Bahasa Indonesia Kemdikbud pada halaman 103. Mari kita lihat apa yang terdapat dalam halaman 103.
ada sebuah cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya Ali Akbar Nafis atau lebih dikenal dengan AA Nafis. Silakan dibaca cerpen tersebut. Selamat membaca. Nah, bagaimana? Sudah kalian baca? Ya, mungkin belum selesai kalian baca secara utuh. Nanti selesai kita dalam pembelajaran ini, silakan diteruskan membaca cerita pendek Robohnya Surau Kami, karya Ali Akbar Nafis atau AA Nafis. Nah, cerita pendek Robohnya Surau Kami adalah sebuah cerita pendek yang sempat fenomenal di Indonesia karena cerpen ini berkisah tentang latar yang sebenarnya di luar kebiasaan. Latarnya itu ada di dunia dan ada di akhirat. Nah, ini merupakan hasil imajiner dari seorang AA Nafis ketika menulis cerpen ini. Cerpen ini sempat tidak berterima di masyarakat karena mengambil latar yang tidak biasa tersebut. Tapi kemudian setelah membaca secara utuh cerpen ini, maka masyarakat kemudian menerima, apalagi ini adalah sebuah karya sastra. Mengapa? Karena ternyata di dalam cerpen ini begitu banyak nilai-nilai yang dapat dipetik bagi kehidupan para pembaca. Nah, nilai-nilai itu kita akan dapatkan dari Haji Saleh, tokoh dalam cerpen ini, ya. Kemudian ada tokoh Aku, kemudian ada si pengasah pisau dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, Ananda semuanya, nanti kalian diminta untuk dapat menemukan nilai-nilai kehidupan dari semua tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini. Nah, mudah-mudahan nanti setelah membaca cerpen ini dan menemukan karakter tersebut, menemukan nilai-nilai tersebut, kalian akan merasakan manfaat yang lebih baik dari sebelum membaca cerpen Robohnya Surau Kami ini. Nah, Ananda yang Bapak sayangi, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang memahami nilai-nilai kehidupan dari sebuah cerita pendek yang dibaca. Mudah-mudahan setelah mempelajari materi kita pada hari ini, kalian akan merasakan manfaat dari membaca sebuah karya sastra yang bernama cerita pendek. Sebagai penutup, Bapak berpesan kepada kalian, banyak-banyaklah membaca karya sastra, termasuk karya cerita pendek, karena dengan membaca sastra, hidup kalian akan lebih bermanfaat. Tentu saja harus dimulai dengan membaca buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama. Sastra bukan yang utama, sebab yang utama adalah agama. Demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.